Galatia 5 ayat 13-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih. Halo adik-adik, pada hari ini Kak Chandra akan membawakan renungan berjudul Tanah Liat di Tangan Tukang Periuk. Renungan ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1-6. Judulnya Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, di sini diceritakan bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada Nabi Yeremia, dan Tuhan memberi contoh tukang periuk yang sedang mengerjakan periuk dari tanah liat. Periuk ini, tahu periuk ya? Periuk itu seperti kendi. Dia kendi dari tanah liat, biasa untuk menyimpan air atau menyimpan bumbu-bumbu dapur atau menyimpan beras, minyak. Fungsinya untuk menyimpan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih Tuhan mencontohkan periuk dari tanah liat kepada Nabi Yeremia? Tadi dikatakan tanah liat yang sedang dikerjakan ini
seperti kaum Israel waktu itu diceritakan, tapi kita gambarkan itu seperti kita, seperti manusia. Kita ini seperti tanah liat. Nah, Tuhan digambarkan sebagai tukang periuk yang mengerjakan tanah liat ini. Nah, kenapa sih contohnya tanah liat, bukan besi atau benda-benda lain, bahan-bahan lain? Yang pertama, kita lihat tanah liat ini mudah dibentuk. Tuhan mau kita ini mudah dibentuk, sehingga kita bisa menjadi seorang yang seturut dengan kehendak-Nya. Tidak seperti besi yang keras, yang susah sekali dibentuk. Nah, kalau kita melihat tanah liat, di mana kita bisa menemukan tanah liat? Tanah liat ini biasanya ditemukan di kebun, di hutan, di gunung-gunung, dan apa yang dilakukan manusia pada tanah liat yang ada di hutan-hutan, di gunung-gunung? Mereka hanya menginjak-injak tanah liat ini. Tanah liat ini nggak berguna sebetulnya. Kalau masih menjadi tanah, dia nggak berguna. Ketika itu diambil, dijual pun, saat itu pasti tidak ada harganya. Tapi lain ceritanya ketika tanah liat itu menjadi sebuah barang yang bermanfaat. Contoh di sini adalah bejana atau periuk. Nah, dikatakan di sini ketika Yeremia berada di rumah tukang periuk. Tukang periuk ini sedang melakukan proses pelarikan. Pelarikan ini ketika tanah liat itu ditaruh di satu tempat, lalu diputar, lalu tangan tukang periuk ini mulai membentuk tanah liat yang tadinya segumpal itu jadi barang-barang yang berguna seperti kendi tadi. Itu adalah proses pelarikan. Nah, dikatakan juga di sana tadi ada bejana-bejana yang ketika dibentuk dia gagal, mungkin sedikit bengkok atau mungkin ada yang lepas. Yang dilakukan tukang periuk tidak langsung membuangnya, tapi dia kerjakan lagi menjadi sesuatu yang baik menurut tukang periuk itu. Itu benar-benar menggambarkan hidup manusia. Hidup kita ketika kita masih belum bertobat, masih berdosa, itu sama seperti tanah liat yang ada di hutan, ada di gunung, yang enggak ada harganya, yang enggak berguna. Bahkan kalau sedang hujan, tanah liat ini bisa membuat orang-orang yang jalan di atasnya terpleset. Bukannya berguna, malah merugikan buat orang lain. Itu gambaran kita ketika kita berdosa dan belum bertobat ya. Itu gambaran orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tapi ketika tanah liat itu diambil oleh tukang periuk, dibawa ke rumahnya, dibentuk, dan jadi menjadi satu hal yang berguna buat orang lain, itu perbandingan yang 180 derajat dengan tanah liat yang masih di alam liar sana. Ketika kita mau diproses sama Tuhan dan kita nggak banyak protes sama Tuhan, kita nggak banyak mengeluh, kita jadi sesuatu yang berguna buat orang lain, kita jadi berkat buat orang lain, itu yang Tuhan mau.
ketika periuk itu dijual, orang akan lihat siapa sih yang bikin periuk ini. Itu sama seperti kita. Ketika kita ikut prosesnya Tuhan, kita manut sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang sama Tuhan, orang lain akan lihat. Walaupun tidak berbicara, orang lain akan lihat, oh, orang Kristen, pantes, kelakuannya baik, membantu orang lain. Oh, kita akan jadi berkat, nama Tuhan akan dipermuliakan. Beda dengan yang tadi, tanah liat yang masih di alam tadi. Orang yang kepleset bakal, oh, pantas kepleset, tanah liat ini, nggak jadi berkat. Kalau itu tanah liat itu digambarkan seperti kita, ketika kita melakukan hal-hal yang orang yang nggak kenal Tuhan pun lakukan, kita nyontek, kita malah membuli teman kita, walaupun tidak diucapkan, orang akan lihat, oh, orang Kristen sama aja kayak yang lain, nggak ada bedanya. Buat apa ke gereja, berarti sama. Itu juga tanah liat yang ada di kebun yang nggak berguna tadi, itu juga sama seperti kita ketika kita tidak mengikuti prosesnya Tuhan. Kita nggak mau diambil sama tukang periuk kita, ya nggak akan jadi apa-apa. Intinya di sini adalah yang mau Kak Chandra sampaikan adalah untuk tanah liat tadi menjadi sesuatu yang berguna, ada proses, ada tahapan-tahapan. Pertama, tanah liat itu diambil, nggak mungkin diambil satu-satu begini ya, capek. Diambilnya pakai skop, pakai pacul, diambil dengan cara yang mungkin bisa dianggap kasar. Itu membutuhkan satu kerelaan. Kalau tanah liat itu bisa ngomong, wah, saya nggak rela diambil dari tempat ini tempat saya. Kita manusia juga sama. Ketika manusia itu hidup dalam dosa, dan sebetulnya dosa itu nikmat sekali. Orang nyontek gak perlu berusaha, belajar mati-matian dia dapat nilai yang bagus. Itu zona nyaman. Tapi ketika mau diambil dari situ, ada sesuatu yang dikorbankan. Dia mengorbankan waktu yang biasanya dia pakai buat main jadi untuk belajar, yang biasanya dipakai pergi ke tempat lain, dia pakai untuk pergi ke tempat les mungkin. Butuh satu hal yang dikorbankan, satu hal yang direlakan. Begitu sampai di tangan tukang periuk, apakah langsung jadi bejana? Tidak. Dia digemburkan dulu, disiram air. Habis itu prosesnya dia harus diputar-putar dengan kencang, harus dibentuk, ditarik, dipukul, ditarik. Setelah terbentuk dia harus dibakar dulu. Setelah dibakar dia harus dijemur dulu. Ada banyak proses menuju yang dialami tanah liat tadi supaya menjadi bejana yang berguna, yang bagus, yang baik. Butuh ada hal-hal yang dikorbankan di situ. Mungkin kalau tanah liat itu bisa ngomong ketika dia disiram, oh, dingin pak. Ketika dia dipukul dan ditarik supaya dia jadi tinggi ini, mungkin dia, wah, sakit pak, sakit. Tapi ketika dia manut, dia nurut sama yang si tukang periuk, mau digimanakan hasilnya akan jadi baik.
kita nih seperti tanah liat itu tadi. Ketika kita ikut Tuhan, gak semuanya langsung berjalan mulus, tidak ada masalah. Kita lepas dari semua dosa, tidak. Kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, sama seperti yang tadi dikatakan di ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Dia kerjakan lagi kita, dia mengerjakan kita lagi, membentuk kita lagi. Mungkin kita merasa, wah nggak mungkin saya diampuni dosa saya. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun, dan Dia nggak meninggalkan kita walaupun kita ini salah. Dia kerjakan lagi, karena tujuan akhir tukang periuk itu kan membuat bejana yang baik, yang berguna, dan bentuknya tidak harus sama. Mungkin ada yang bulat gini, mungkin ada yang tinggi, mungkin ada yang lebar tapi pendek. Bentuknya tidak harus sama, tapi sama-sama berguna, sama-sama bisa dipakai orang lain. Dalam contoh lain, ada istilah manusia boleh berencana, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sama seperti tanah liat tadi, direncanakan bentuknya panjang, tinggi, tapi kecil. Dalam prosesnya ada beberapa hal yang membuat tukang periuk itu melebarkan lubangnya. Pada akhirnya jadi tinggi dan besar. Ada juga yang rencana awal bulat dan pendek, tapi dalam prosesnya bisa saja tidak terlalu bulat, tetap pendek. Ada yang direncanakan tinggi jadi pendek. Kita boleh berencana. Mungkin kalau tanah liat itu punya keinginan, mungkin dia bisa ngomong sama tukang periuk, "Hai tukang periuk, aku pengen jadi bejana yang tinggi dan bulat, tinggi tapi bulat, besar." Mungkin ada yang bilang sama tukang periuknya, tukang periuk, aku mau jadi bejana yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Tapi dia harus manut sama tukang periuknya, karena tukang periuk ini sudah memikirkan hal-hal lain, hal-hal jauh di depan. Ini kalau terlalu kecil cuman jadi buat nyimpen sedikit nih, padahal butuhnya banyak. Ya mau gimana lagi, tanah liat tadi ya dibentuk jadi gede. Sama kok seperti kita. Mungkin kita bilang tahun 2020 pandemi, wah ini semua rencana saya gagal. Saya berencana liburan ke sini nggak bisa. Saya pengen sekolah, masuk sekolah, di sekolah nggak bisa, harus di rumah. Kita punya rencana, tapi ikutlah prosesnya Tuhan. Mungkin apa yang kita rencanakan tidak satu jalur dengan rencananya Tuhan.
Kita ambil contoh Yusuf. Yusuf ini contoh tanah liat yang jadi bejana yang sangat mahal kalau dijual. Dia dari keluarga yang sederhana, tidak sederhana. Dia dari keluarga yang saudara-saudaranya sangat iri pada dia. Akhirnya dibully, bahkan sampai dijual, sudah dijual jadi budak. Sudah jadi budak masih di penjara. Tapi apa yang dilakukan si Yusuf? Apakah dia protes sama Tuhan? Enggak. Dia enggak protes sama Tuhan. Dia ikut jalannya Tuhan. Dia ikut prosesnya Tuhan. Bahkan ketika dia mengambil satu keputusan, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, saya ini maksudnya gimana? Saya tadi ditanya sama juru minum sama juru roti. Jawabannya apa ya Tuhan? Baru dia jawab. Ketika ditanya Fir'aun juga sama. Dia tanya dulu sama Tuhan. Contoh kedua adalah Daud. Daud ini juga contoh tanah liat yang jadi bejana yang sangat mahal. Walaupun sempat rusak ketika prosesnya. Kita tahu Daud ini dari keluarga yang sederhana. Kakaknya ini prajurit ya. Ketika pemilihan ketika Nabi Samuel memilih raja baru, akan menunjuk raja baru, itu Daud tidak dianggap. Dia malah disuruh pergi ke ladang untuk menggembalakan domba-dombanya yang cuman sedikit itu. Dia nggak dianggap sama keluarganya. Ketika dia pergi ngantar makanan ke kakak-kakaknya di medan perang, apa yang dikatakan kakaknya pertama kali? Bukan terima kasih. Lah ngapain kamu di sini? Kakak-kakaknya menanggapi seperti itu. Sampai akhirnya dia mengalahkan Goliat. Tapi Raja Saul iri, dikejar-kejar sama Raja Saul. Tidak berhenti di situ, banyak hal-hal lain. Dia harus perang, ketika jadi raja dia harus perang ke sana kemari. Dia melibatkan Tuhan. Ketika dia mau lawan Goliat, dia melibatkan Tuhan. Makanya batu kali itu bisa nancep ke kening si Goliat. Kalau bukan karena Tuhan itu nggak bisa. Batu kali lawannya perisai ketopong itu kan dari besi, pasti keras juga, gak tembus. Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin bisa. Ketika dikejar-kejar Raja Saul ini pasukannya di mana-mana. Kalau bukan karena Tuhan, Daud nggak akan lolos. Ketika berperang, Daud selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya kejar langsung, saya serang langsung, apa saya harus muter dulu, apa saya harus gimana? Ketika Tuhan jawab, langsung dikerjakan. Tapi pada pertengahan, ketika proses Tuhan membentuk Daud jadi bejana yang luar biasa itu, sempat ada yang lepas atau ada yang bingung. Apa yang dilakukan Tuhan? Tidak langsung membuang Daud. Dia kerjakan lagi. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dari situ Tuhan mendewasakan Daud lebih luar biasa. Sama kayak tanah liat yang diproses akan jadi bejana tapi tadi peok atau ada yang lepas, nggak langsung dibuang sama tukang periuk, dia kerjakan lagi. Jadi apa yang menurut tukang periuk ini baik? Makanya saat ini ayo kita sama-sama jadi tanah liat yang mau dikerjakan sama tukang periuk kita.
Karena kita ini nggak berharga tanpa Tuhan, sama seperti tanah liat yang nggak berharga tanpa tukang periuk. Ayo kita ikut prosesnya Tuhan. Nggak perlu banyak mengeluh. Karena setiap kejadian itu sudah ada di kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi pada tanah liat itu ketika diproses, itu sudah sesuai kendalinya tukang periuk. Kalau melenceng, tukang periuk bisa kembalikan. Kita ikuti prosesnya Tuhan. Nah, gimana dong kita tahu kita ini sedang diproses Tuhan, atau kita ini malah sedang ngeyel sama prosesnya Tuhan? Ya, berdoa tiap hari. Kuncinya yang selama ini saya praktekkan adalah saat teduh. Ibadah sekolah minggu itu baik, ibadah raya di gereja itu baik, dan itu harus, karena itu ibadah. Tapi waktu sendirian dengan Tuhan, waktu berdua aja sama Tuhan, itu rasanya luar biasa. Karena Tuhan bilang, aku nih bapakmu, aku nih juga temanmu. Kalau disederhanakan, Tuhan tuh selalu ngomong kayak gitu. Curhat paling enak itu sama Tuhan. Ngobrol dengan paling enak dan paling benar itu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan nggak langsung bicara dari langit, solusinya seperti ini, kamu harus seperti ini. Mungkin tidak seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk membimbing kita. Salah satunya ya dengan kita baca Alkitab. Kalau kita beli barang elektronik baru, ada buku manual isinya cara memakai alat itu. Alkitab ini seperti buku manual kita. Caranya ini Alkitab ini menunjukkan kita cara-cara kita harus hidup. Mana yang benar, mana yang tidak benar, sudah ada di situ semua. Bahkan rencana-rencananya Tuhan pun sudah ditulis di Alkitab. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan bilang seperti itu. Jadi apapun yang kita alami, sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Tuhan, aku mau ulangan. Sekarang aku sudah belajar kemarin. Tolong bantu aku. Itu cukup. Itu kamu menyertakan Tuhan. Jangan lantas, Tuhan besok saya ulangan, berkati saya, tapi tidak belajar. Itu salah juga. Mengikuti proses artinya nggak diem. Tanah liat itu nggak diem aja ketika diproses. Dia ngikuti tangannya pengrajin. Dia tidak diam. Kalau dia diem aja ya tetap jadi segumpal tanah liat. Ayo kita manut sama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sertakan Tuhan. Bahkan ketika mau main pun sertakan aja Tuhan. Kita sertakan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita bermain, kita nggak jadi batu sandungan. Justru kita jadi berkat buat orang lain. Hal-hal sekecil itu, ayo kita libatkan Tuhan. Ketika kita jadi berkat buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, kita jadi saksinya Tuhan. Dan itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Dunia saat ini kurang percaya dengan omongan. Dunia saat ini mau lihat tindakan. Ketika tindakan kita sesuai dengan apa yang mau Tuhan, itu sudah pasti akan memberkati orang lain.
akan jadi contoh. Jangan takut menghadapi apapun, asal itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, sertakan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Kalian akan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang di sekitar kalian semua diberkati, kita semua damai sejahtera karena Tuhan memberkati kita semua dengan melimpah. Kita akan hidup dengan tenang. Berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu gampang. Banyak susahnya mungkin, tapi selalu tenang. Damai sejahtera ada di hati kita. Kita nggak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Kalau kita melenceng dari jalurnya Tuhan, berdoalah, Tuhan, kembalikan aku ke jalan yang benar. Mungkin itu saja yang bisa Kak Chandra sampaikan. Ayo kita libatkan Tuhan di setiap proses hidup kita. Seperti tanah liat tadi yang ikut prosesnya tukang periuk. Itu saja yang bisa Kak Chandra sampaikan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hafalkan ya adik-adik.
Adik-adik, sekarang saatnya kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.